warahmatullahi wabarakatuh, penyaksi kanal Kim dimanapun berada. Di belakang saya ini ada layar ya, yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu tentang bedah buku yang ditulis oleh siswi SMK 3 Nokoya. Judulnya Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat. Nanti saksikan kehebohannya lebih lanjut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nokoya, khususnya daerah Sabajarin. Yang kami hormati Kepala SMA 3 An-Nokoya beserta Dewan Guru. Yang kami hormati Pembina Bapak Ahmad Muhli Junaidi. Dan yang kami hormati para panitia jurnalistik SMA 3 An-Nokoya serta teman-teman yang datang pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan acara launching dan bedah buku Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat bagi murid SMA 3 Nokoya. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, launching. Dan acara yang terakhir, penutup doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA 3 An-Nokoya kepada Kiai Muhammad Khotibul Umam, Master of Art. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nokoya wabil khusus daerah Sabajarin. Yang saya hormati Pak Muhli sebagai pendamping klub jurnalistik SMA 3 Nokoya. Yang saya hormati Ibu Ju selaku pembedah pada siang jelang sore ini. Dan yang saya banggakan teman-teman SMA 3 Nokoya khususnya yang hadir pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Rabbi, yang mana kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan waktu untuk bergabung dalam kegiatan yang luar biasa ini, yaitu launching buku Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat karyanya Nurul Qomariyatul Laili kelas 12 IPS 2 ya. Yang kedua, selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, yang pertama terima kasih saya ucapkan terutama kepada Pak Muhli dan para guru yang sudah memberikan bimbingan kepada Nurul Qomariyatul Laili, terutama dalam proses penulisan buku ini ya. Saya tadi tapi memang surprise ya, atau terkejut lah ya. Ternyata teman-teman masih bisa menulis walaupun dengan dengan berbagai kegiatan di sekolah, di pondok itu yang masih punya kesempatan menulis dan sampai hadir menjadi bentuk seperti ini luar biasa dan butuh kita apresiasi bersama. Tepuk tangan untuk
Kembali ke persoalan karya ya, di SMA 3 ini memang ingin sekali mendorong teman-teman ini agar berkarya terutama di bidang kepenulisan. Maka sebab itu di kegiatan klub jurnalistik ini baru kami memberikan komputer memang teman-teman biar lebih aktif lagi kegiatannya, dan teman-teman yang punya karya itu bisa dikonsultasikan dengan para guru, terutama dengan Pak Muli sebagai pembimbing klub jurnalistik ya, agar jika punya karya-karya itu kemudian atau punya ide itu bisa diterjemahkan menjadi tulisan seperti ini gitu ya. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa teman-teman tulis, dari hal yang paling sederhana. Barusan saya ngobrol dengan Pak Mudi ya, misalnya silakan coba teman-teman menulis pengalaman mondok atau pengalaman sekolah dalam bentuk tulisan seperti diary gitu ya, misalnya setiap minggu kalian merekam kegiatan seminggu kalian dalam satu halaman gitu ya, satu halaman saja satu minggu gitu. Itu kalau dikumpulkan nanti bisa akan jadi buku seperti ini juga ya. Ini kan baru, ini saya nggak tahu nih genrenya apa kalau seperti ini ya, tapi yang jelas semakin banyak apa ya genre ya di SMA 3, maksudnya ada puisi, nanti ada cerpen atau memang ada catatan-catatan sehari-hari yang bisa dibagikan ke teman-temannya dalam bentuk itu akan sangat luar biasa sekali gitu ya. Maka sebab itu saya berharap ini menjadikan inspirasi teman-temannya yang lain yang berkomunitas lain ini, terutama bagaimana Nurul Qomaril Laili ini bisa berbagi tips waktu menulis, terutama ya waktunya tuh kapan sih menulisnya gitu ya, kok bisa gitu menulis ini gitu ya kan. Sebenarnya masalah waktu. Kalau masalah kemampuan, saya kira karena tidak menulis saja teman-teman. Kalau katanya Pak Sula itu ya S. Laksana, beliau dulu pelaksana, bagaimana kalau ingin jadi menulis? Ya menulis gitu ya. Kalau ingin jadi penulis ya menulis gitu ya. Nah masalahnya yang mau menulis itu kadang kita tertunda akhirnya tidak menulis gitu ya. Itu, dan itu juga terjadi kepada banyak orang, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya juga tadi melihat ini, saya sendiri langsung termotivasi gitu ya. Saya langsung termotivasi, kapan saya punya karya seperti punya Nurul Qomaril iya, iya, punya Zadadi ini ya, punya Nurul Qomaril ini. Nah, karena saya lihat teman-teman itu hampir secara umum pasti punya kemampuan, apalagi punya pengalaman yang beraneka ragam, hidup di lingkungan keluarga yang macam-macam, itu semuanya bisa diceritakan. Nulis itu aja sudah sebenarnya, apa yang bisa kalian tulis. Gak usah mikir saya pengen nulis apa misalnya, yang penting nulis aja dulu, nanti baru bisa diarahkan menulis apa. Nanti kalau misalnya ingin tanya lebih lanjut bisa berbagi, bisa tanya-tanya ke Bundu, ke Pak Mulin yang sudah punya banyak karya ya. Nah sekali lagi ya, saya sangat bangga dan selamat. Mudah-mudahan ini bukan menjadi karya yang terakhir ya, tapi menjadi karya membuka, bukan hanya untuk Nurul Qomaril lagi, tapi juga menjadi karya-karya yang membuka karya-karya lainnya ya, terutama di SMA 3. Demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina klub jurnalistik SMA 3 Kokoyam. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muhli Junaidi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Joy Rahmawati, yang terhormat juga yang barusan Bapak Kepala SMA 3 Koya Kiai Muhammad Khatibul Umam, dan anak-anak SMA 3 dan sebagian juga yang dari utusan daerah di Anak Koya yang dirahmati Allah. Di siang ini
Sedikit saya mau bercerita ya tentang buku Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarang tahun 2022-2023 kemarin. Zadadi ini menjadi ketua di klub jurnalistik. Saya cukup surprise kepada dia karena selama menjadi ketua klub jurnalistik dia juga menyempatkan untuk menyusun entah kata mutiara atau kata bijak atau atau kutipan atau wise. Kata mutiara juga saya tidak menghiraukan isinya, kata mutiara, kata bijak atau apa, tapi yang saya surpreskan kepada dia adalah menghimpun 150 bagian kata-kata yang terhimpun di sini. Tidak ada judul. Coba saya bilang, tolong pilah dari 150 kata-kata itu menjadi 3 bagian. Ternyata tidak seberapa lama proses penyatuannya itu ya sekitar 3 bulan ya sudah selesai, dan saya cetak ke Harfa Kreatif Bandung secara indie. Nah, secara indie itu maksudnya terserah pemesan. Jadi bukan dicetak 4.000 eksemplar, 5.000 eksemplar seperti di Pers atau basa-basi, tidak. Tapi sesuai dengan pemesan. Ternyata ada sekitar 34 pemesan dari buku ini, alhamdulillah. Itu proses kreatifnya yang sementara yang saya tangkap nanti akan diceritakan oleh si penulisnya sendiri waktu dibedah bersama gurunya ini, Bu Juwairah Mawardi. Itu tentu saja di lain itu, sebagaimana diungkap barusan oleh yang mulia Kiai Muhammad Khatibul Umam, sebagaimana mengutip dari AS Laksana, untuk menjadi penulis, ya menulislah. Ya memang simple, menulislah. Namun bagaimana menulisnya? Menghimpun sampai 154 halaman seperti ini. Ini yang kadang kata bahasa Madura tak lengkap itu. Sampai kadang ada yang 120 halaman. Bagi siswa yang lain pernah juga menghimpun seperti itu. Sampai sejauh itu menghimpun buku antologi hanya 1 orang, bagaimana prosesnya? Kan ini yang perlu kita telusuri sebaik mungkin, sehingga hasil dari apa yang ada saat ini di pertemuan kali ini mudah-mudahan membekas kepada adik-adik, terutama utusan daerah masing-masing yang Al-Khoya, dan mobil khusus di siswi SMA 3 Al-Khoya ini, agar di 2024 yang ntar lagi sudah kita mau membesuknya, ntar lagi sudah tinggal 1 bulan lagi 2024 itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Demikian, semoga acara ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Panitia Launching dan Bedah Buku Klub Jurnalistik SMA 3 Al-Mukoyah kepada Saudari Indah Fairuzah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukoyah khususnya daerah Sawajarin, yang saya hormati pembina Klub Jurnalistik SMA 3 Al-Mukoyah yaitu Bapak Muhli Junaidi, dan yang saya hormati selaku Ibu Juwairiyah selaku pembedah pada acara launching buku dan bedah buku kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat ridha dan rahmatnya kita dapat berkumpul
pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau kita dapat terangkis dari kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena tanpa adanya salah satu pihak saja yang hadir, maka acara kali ini tidak akan berlangsung seperti apa yang telah kita harapkan. Semoga dengan adanya acara kali ini kita dapat termotivasi. Mungkin kita juga dapat menulis seperti kakak kita, yaitu Nurul Qomariyatul Laili. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara yang ketiga, launching buku Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Muhli Junaidi, kepada beliau dipersilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita luncurkan buku Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat ini. Ya, tepuk tangan dulu. Disampaikan, terima kasih. Acara yang terakhir, penutup doa. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah khususnya daerah Salajari, yang saya takdimi Kepala Sekolah SMA 3 Al-Hidayah, tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga bisa hadir pada acara siang hari ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengakis kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Waradila dan teman saya Zazkiyati Zahratul Jannah. Kami di sini akan menjadi pemandu acara pada siang hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae pembedah pada siang hari ini. Nama Juwairiyah NPD, alamat Kardulu, tanggal Sumeneb 25 Juni 1976, nomor HP 081 832 8365. Riwayat pendidikan 1 UIN Malang, S2 IAI Al-Khazini. Pengalaman organisasi Fatayat Kabupaten Sumeneb, KPI Kabupaten Sumeneb, Komunitas Literasi Kata Bintang Sumeneb. Moto, menulislah dan membacalah selalu. Langsung saja saya panggil penulis dari buku Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarang, kepada saudari Nurul Qomariyatul Laili dipersilakan, sekaligus pembedah Ibu Juwairiyah. Langsung saja saya serahkan kepada penulis. Kami beri waktu 15 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya ta'alimi pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah wabil khusus daerah Sabajarin. Yang saya hormati Kepala SMA 3 An-Nuqoyah serta pembina klub jurnalistik. Yang saya hormati pula para dewan guru SMA 3 An-Nuqoyah dan tak lupa pula teman-teman yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Dan yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat enggak? Sehat. Ada yang lagi sakit hati? Ada. Atau ada yang lagi bahagia banget, lagi berbunga-bunga? Iya. Yang ini pasti yang jawab kencang banget pasti bahagia banget ya, lagi berbunga-bunga banget. Jadi di sini saya akan sedikit ya menjelaskan, mengulas dan bercerita mengenai bagaimana buku ini Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat bisa dirampungkan. Dulu itu pas saya masih kelas 10, saya berada di kelas 10 IPS 2. Saya dulu pernah mikir kayak gini, bisa nggak ya saya itu nerbitin buku kayak punya orang-orang? Bisa nggak ya buku saya itu laris terjual dan banyak diminati oleh orang-orang? Nah, dari kepikiran saya waktu itu benar-benar masih dini, saya mencoba untuk membuat beberapa kata. Awalnya saya masih ragu, kok kayaknya nggak bagus ya punya saya, kok kayaknya nggak sespektakuler yang orang buat gitu kan. Soalnya kosakata yang ada dalam diri saya masih sangat sedikit, masih sangat ini. Namun saya tetap mencoba berusaha untuk membuat. Setiap malam, biasanya sebelum tidur saya membuat beberapa kata. Yang pada akhirnya setelah beberapa minggu saya lihat lagi, kok jelek ya, kok hasilnya kayak gini ya, akhirnya nggak jadi. Namun karena saya alhamdulillah menurut saya cukup konsisten dalam membuat kalimat ya atau bab ini, ada sekitar 200 bab yang terkumpul. Dari situ saya mencoba mempilahnya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk meminta koreksi terhadap Bapak Muhi Junaidi, yang akhirnya beliau menyanggupi. Saya minta koreksi untuk beberapa kesalahan tipe, terus diksi, atau beberapa kata yang mungkin salah dalam kalimat itu. Akhirnya setelah beberapa bulan, Bapak Muhi menyerahkan itu kepada saya, dan beliau mengatakan ini sudah benar, cukup pengoreksian sedikit saja. Tentu saya sangat senang dan menambah semangat saya dalam merampungkan buku ini. Dan akhirnya karena saya sudah sangat senang, saya mencoba untuk merampungkan buku ini lebih jadi lagi dengan mengatakan kepada Bapak, saya pengen nerbitin buku ini, bisa nggak Bapak? Oh bisa ya gitu, kata Bapak. Akhirnya saya daftarkan, kalau nggak salah hari itu nama penerbitnya Perpusnas, dan harus tahap seleksi. Dan setelah beberapa 3 bulan naskah saya disetor ke sana ke penerbit, ternyata nggak ada respon sama sekali. Saya udah down, apa mungkin karya saya terlalu jelek ya atau gimana, kok nggak ada respon sama sekali gitu kan. Akhirnya udah agak down, udah mulai biasa nih, udah nggak nulis lagi, tapi masih ada lah ya, karena emang keterusan udah kebiasaan, jadi nggak bisa ditinggalin. Akhirnya, tapi kata Bapak, ayo ya nulis lagi, mungkin ada penerbit lain gitu kan. Akhirnya saya coba nulis lagi, dan akhirnya Bapak bilang ayo terbitin ke Harfa Kreatif gitu di Bandung. Akhirnya saya mencoba ke sana, dan alhamdulillah ternyata bisa.
setelah naskah dikirim ke Hatfa Kreatif, ternyata kata mereka mungkin ini pengeditannya masih harus diserahkan ke penulis, kami hanya menanggung percetakan saja. Terus saya mikir gini, kok sulit ya ternyata nerbitin buku, harus sesusah itu, harus seberjuang itu. Akhirnya saya minta bimbingan dari Bapak Muhli untuk mengedit lagi, layout lagi, bagaimana gambarnya, tipenya, karena itu memang diserahkan ke penulis. Penerbit hanya bertugas untuk mencetak saja. Akhirnya saya sampai jam 2 siang biasanya saya berada di sini buat nge-layout buku saya. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan, bulan Oktober kalau nggak salah, buku saya terbit. Dan happy prosesnya itu yang buat saya senang dalam menjalani itu apa? Karena gini, saya dalam membuat buku ini itu apa ya? Saya dalam membuat buku ini terinspirasi oleh banyak kisah, entah itu kisah nyata saya sendiri atau kisah teman-teman yang diceritakan kepada saya, atau saya mendengar kisah dari orang lain atau dari film yang saya tonton. Misalnya ketika teman saya bercerita, aku punya pacar tapi aku putus, langsung gitu, gimana ya cara menceritakan lewat sebuah kalimat gitu kan. Jadi saya ada senangnya juga dengan begitu, saya punya banyak inspirasi dari banyak teman saya. Juga kisah saya sendiri kadang saya lucu, kok bisa ya saya menceritain cerita saya sendiri, padahal ini kan mungkin tidak semua orang suka dengan cerita saya, tapi saya coba. Dan untuk buku saya ini saya bagi menjadi 2 bagian seperti kata Pak Muhdi tadi, bahwa Bapak minta saya untuk membaginya menjadi beberapa bagian. Jadi yang namanya kenangan yang sulit dilupakan. Nah, sebenarnya kalau dijadi novel ini itu menurut saya dari awalnya bahagia itu jadi sad ya, karena awal pertamanya itu dimana suatu hubungan dimulai dengan kebahagiaan yang lalu akhirnya diakhiri dengan kesedihan atau perpisahan yang tidak kita inginkan, seperti itu. Mungkin hanya ini ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pembedah, untuk pembanding menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Insyaallah. Sudah makan siang? Belum. Makan aja apa yang ada di hadapan. Yang ada di hadapan apa? Buku. Makan buku. Sebelum saya memulai, saya mengucapkan selamat pada Zadadi, nama pena dari Nurul Qomariyatul Laili, betul ya, kelas 12 IPS 2. Selamat atas terbit buku kumpulan apa nyebutnya bab ya, takdir kafarat dalam hubungan sekarat. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu. Saya katakan luar biasa karena tidak mudah punya keberanian untuk membacakan apa yang kita tulis kepada orang lain. Luar biasanya di situ. Seperti yang didahulukan Muhammad tadi, kepala sekolah kita, bahwa kita semua mungkin bisa menulis, tapi tidak semua pandai mencuri waktu untuk menulis, dan tidak semua berani menunjukkan tulisan kita kepada orang lain. Kalau baca sekilas, kafarat seperti keparat ya, seperti keparat. Tapi entah pemilihan judul ini, karena memang saya baru pegang sekarang bukunya, bukan dari kemarin-kemarin. Adanya dari kemarin-kemarin mungkin
saya bacanya lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Saya baru menerima buku ini, cuma karena memang cuma quote ya, ada yang menyebutnya quotes dibaca secara harfiah, atau kata-kata hikmah, kata-kata mutiara. Ini kumpulan kata-kata mutiara. Sangat cepat menghabiskan waktu untuk membaca buku ini. Ada 145 ya kalau nggak salah, dari halaman 10 hingga halaman 155. Saya baca secara acak saja, baca secara ekstensif barusan. Apa sih sebenarnya yang ditulis oleh Zadadi ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, memang membutuhkan keberanian karena rata-rata di usia remaja, seperti saya mau bilang Zadadi, boleh ya? Boleh. Kita kalau nulis memang sudah mulai memikirkan mau pakai nama pena apa, ya. Carilah nama pena sekeren-kerennya. Kenapa? Karena nama pena itu penting bagi seorang penulis, sama seperti artis. Kalian tahu nggak nama aslinya Inul Daratista, penyanyi dangdut itu? Udah tahu? Namanya seperti nama anak pondok. Siapa? Ainur Rohimah. Coba kamu menjadi penyanyi dangdut pakai nama keren atau nama populer Ainur Rohimah, tidak penceramah. Namanya tidak menjual kalau untuk penyanyi dangdut. Coba nyebut Inul Daratista, itu kan kelihatan langsung bahwa orang itu bisa goyang-goyang, goyang-goyang. Nama pena, pilihan nama pena itu memang harus dipikirkan ketika kita mulai punya keberanian untuk menunjukkan tulisan kita kepada calon pembaca seperti Zadadi. Kalau nama pena saya, dari saya masih alien, saya menulis itu dari, kalau berani menulis di media massa, yang dibaca banyak orang, itu saya seusia kamu. Kelas 3 aliyah, tulisan saya sudah dimuat di majalah MPA di Surabaya. Tapi sebelum itu saya rajin menulis di majalah dinding pondok sama majalah dinding sekolah. Nama penanya saya ganti-ganti. Remaja itu suka bingung ya. Remaja itu mudah terombang-ambing. Sekarang bahagia, 5 menit lagi sudah berduka. Itu remaja. Makanya bikin nama pena aja saya ganti-ganti. Saya pernah pakai nama pena Bijim of Math, pernah pakai nama pena Ria Armedias, Anjuairia gitu kan, jadi Ria Armedia. Pernah pakai nama pena Ria HM. Dari mana HM? Inisial almarhum bapak saya, HM Haji Mawardi. Tapi ketika kata HM itu kemudian identik sama apa ya, waktu itu ada rokok kayaknya mereknya HM, saya nggak pakai lagi nama itu. Pernah juga pakai nama DJ Mawardi, karena memang panggilan kesayangan saya di pondok dulu itu DJ. Teman-teman dekat saya sampai sekarang manggil saya DJ, meskipun sudah jadi mama manggil DJ. Nah, ada yang DJ dipelesetkan menjadi DJ lah, DJ gitu, sampai sekarang masih ada yang nonton. Nah, kemudian begitu saya serius menulis di majalah serius, majalah umum, saya pakai nama Juwairiyah Mawardi. Juwairiyah itu nama saya asli dan Mawardi nama almarhum bapak. Tapi kemudian setelah aktif di medsos tahun 2018 kemarin sampai sekarang, saya lebih suka memakai nama akun FB saya untuk buku-buku saya atau untuk tulisan-tulisan saya di koran dan di majalah, baik offline maupun online, yaitu Joe Mawar. Ini saya pakai bros Joe, dikasih orang Joe Mawar. Joe itu potongan dari Juwairiyah, Mawar dari Mawardi. Nah, itu nama pena. Zadadi ini mungkin nantinya ketika akan terus melahirkan buku, menulis entah di media apa, orang akan lebih mudah mengingat nama Zadadi sebagai nama pena dari Nurul Komariah. Sehari-hari dipanggil apa? Ria. Iya. Apa Ria Zadadi gitu biar enak gitu kan, enak juga itu. Kasih inspirasi sudah sama saya. Nah, ini baru nama pena ya, nama pena. Isinya kemudian, karena dia masih remaja, sekilas saya baca
banyak refleksi-refleksi atau yang dia tulis itu sesuatu yang berhubungan dengan dinamika emosi kaum remaja. Ada ini. Aku suka ketika kamu tersenyum, tapi aku tak pernah suka berbagi senyummu dengan yang lain. Nggak ada yang bilang cakep. Harusnya ada yang bilang begitu ketika kalau ada sumur di ladang cakep. Gitu. Bolehlah kita menambah mandi cakep. Orang baca pantunnya, saya baca kata-kata mutiara dia nggak ada yang bilang cakep teman. Saya bacakan lagi. Karena buku ini seperti yang disampaikan penulis tadi terbagi pada dua gerbong besar, satu gerbong bahagia, yang kedua gerbong terluka ya. Karena memang ya bagus sekali ini pemilihan gerbongnya. Jadi gerbong bahagia itu ada sekitar 74 ya, 74 atau 75 kata mutiara, dimana ini mewakili perasaan-perasaan istimewa, perasaan-perasaan bahagia yang direfleksikan dalam sebaris, dua baris kalimat atau bahkan sebaris kalimat. Dan gerbong satunya gerbong terluka, karena sebenarnya hidup manusia di dunia ini hanya tentang dua hal. Apa itu? Bahagia dan terluka. Kita bisa di menit sekarang kita bahagia, di menit berikutnya kita berduka. Kadang kita satu jam yang lalu sedih sekali, sekarang sudah bahagia sekali. Ya, itulah hidup manusia. Dan ini dicirikan oleh Zadadi ya, dikategorikan tersendiri bahagia, kemudian terluka. Sendiri adalah gurauan paling hebat ketika kamu pergi. Di sini suhunya panas, apalagi lihat kamu sama dia. Ini kan tentang refleksi emosi ya, bagaimana perasaan-perasaan kita berkembang, bertumbuh, berdinamika dari sedih ke bahagia dan bahagia ke sedih, yang kemudian direfleksikan dalam bentuk kata-kata mutiara. Ini berapa lama ditulis? Maksudnya dari rentang berapa bulan? Tahun kapan sampai tahun kapan gitu misalnya? 10 ya. Ada berapa naskah yang kita yang harus saya Nulisnya di buku tulis biasa. di semua buku saya. Di semua buku ya. Jadi itu Zadadi ini sudah mengkurasi tulisan-tulisannya sendiri yang tercecer di mana-mana. Penulis memang begitu. Kreativitas itu bisa dimulai dari diri kita secara mandiri sebelum kita minta arahan kepada pembina seperti Pak Mudi, kepada guru bahasa Indonesia misalnya. Kenapa? Karena memang tidak bisa semuanya kita serahkan kepada orang lain. Kita memikirkan detail. Sekedar berbagi cerita, dulu tidak pernah ada yang ngajari saya cara mengirim karangan ke koran atau ke majalah. Tidak ada yang ngajari. Saya tahu sendiri karena saya memang menulis sastra itu secara otodidak ya, tidak kuliah sastra, tidak S1, S2 sastra. S1 dan S2 saya pendidikan Islam semua. Saya pun sama dengan Zadadi ini. Sekolah alia saya jurusan IPS. Dan memang katanya anak-anak jurusan IPS ini lebih bernas berkata-kata daripada anak-anak jurusan IPA. Jurusan IPA itu pelit ngomong, tapi mikirnya yang dahsyat. Yang IPA tersenyum. Tapi kalau anak-anak IPA menulis itu kadang lebih dahsyat dari tulisannya orang-orang sastra. Contohnya Dewi Lestari yang nulis Supernova, Bagi Kertas, apa itu lagi? Intelijensia, Bun Pagi, banyak sekali kan novel-novelnya Dewi Lestari. Dia basic sekolahnya sains, IPA kan? Nah, orang IPA ini kalau nulis sastra bagusnya melebihi orang-orang sastra sendiri. Ya beda lagi kalau kayak orang-orang yang kuliah di fakultas di jurusan filsafat ya, di jurusan filsafat, di jurusan seni, itu
itu memang kaprah atau wajar dia menulis sebagus itu. Tapi kalau anak-anak IPA yang tidak bergelut dengan bahasa sastra, nulisnya bagus, itu luar biasa. Nah, saya sama Zadadi sama-sama orang IPS. Orang IPS itu biasanya nanggungnya gimana? Dia tak fudu, tapi dia tak pakai pentas. Anak IPS rata-rata nanggung. Ke ilmu itu juga nanggung. Matematika nggak masalah, nahwu soroh nggak masalah, bahasa Arab yang nggak masalah, bahasa Indonesia yang biasa aja. Tapi kadang ada yang dasar kalau dia seorang kutu buku, dia seorang pembaca. Saya yakin ini Zadadi banyak membaca, karena orang kalau nggak banyak baca itu bagaimana dia akan menulis, dari mana dia akan melahirkan banyak kata, banyak kalimat kalau dia tidak menyerap kata-kata dalam buku. Jadi ini Zadadi pasti banyak baca. Apa ini menargetkan dalam seminggu selesai berapa buku? Harus bisa baca. Iya. Setiap hari harus baca, setiap hari harus baca. Itu dengan sendirinya kepala kita ini terisi dengan kata-kata atau kalimat. Nah, kembali ke buku ini, mungkin sebagian di antara kalian ada yang namanya orang punya karya ya. Namanya orang punya karya, tidak semua akan memuji, tidak semua akan bangga. Kalau saya bangga, saya nggak pernah ngajarin dia itu bisa menulis. Saya hanya mengajar bahasa Indonesia kan, tidak mengajar kelas menulis di sini. Tapi dia bisa menulis seperti ini sebuah kebanggaan. Terutama Pak Muli pasti bangga punya murid seperti Zadadi, karena prestasi tertinggi seorang guru itu ketika bisa membuat muridnya juga berprestasi. Kalau kita punya guru yang hebat, Pak Muli itu banyak prestasinya, Buju itu selalu berprestasi, Buju banyak bukunya misalnya. Itu belum hebat. Kenapa? Kalau nggak bisa bikin hebat muridnya, nggak hebat. Nah, ini di sini sudah membuktikan. Sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah, SMA 3 itu menunjukkan buku antologi puisi. Kalau nggak salah ya, bukunya warna pink, saya dikasih itu. Bahkan saya masih kata pengantar di sana. Jadi memang kebanggaan guru di situ. Nah, ini pasti ada yang ingin untuk rumah ke kamu kok tahu menulis. Nah, yang kayak gini ini bisa nggak membuktikan? Bisa beneran? Iya. Alhamdulillah, amin. Jadi pasti ada di antara kalian yang berpikir ketika membaca buku ini sekilas, cepet kata-katanya nak ruang, biasa. Enak WA nah. Tapi ini melalui seleksi pribadi sekaligus sudah dikurasi oleh Pak Muli sebelum akhirnya disodorkan kepada penerbit. Nah, seleksi pribadi ini juga membutuhkan keterampilan. Kadang ada orang pandai membaca, banyak menulis juga, tapi dia nggak bisa memilah-milih yang mana tulisannya yang akan diajukan. Nggak tahu saya Mbak, ini yang mana yang cocok diajukan pada penerbit ya. Saya nggak tahu tulisan saya yang bagus yang mana ini, yang judulnya apa, misalnya kumpulan puisi atau kumpulan cerpen. Nah, keterampilan itu sudah dipunya oleh Zadadi. Saya pun seperti itu. Jadi ketika saya menerbitkan buku antologi tunggal, saya seleksi puluhan cerpen saya, atau mungkin ratusan ya di dalam laptop saya itu. Saya seleksi yang mana yang layak untuk dibukukan. Karena tidak semua yang kita tulis itu layak dibaca orang. Nah, makanya ini Zadadi menyeleksi sendiri, kemudian baru dihaturkan kepada Pak Muli. Karena seorang murid itu pasti masih butuh arahan. Kalau seperti saya yang sudah dewasa, sudah berpengalaman, sudah punya jam terbang menerbitkan karya yang cukup ya, seperti saya cukup mencari teman yang bisa jadi editor tulisan saya. Kalau saya nggak bisa ngedit sendiri, nggak bisa editorin sendiri. Nah, sekarang saya sudah punya kemampuan mengeditori buku saya sendiri.
Dari mana keterampilan itu didapat? Banyak membaca karya orang lain. Lama-lama kita itu punya kemampuan menjadi editor. Baca karyanya orang, mulai tanda baca, kalimat tidak efektif, paragraf yang kedodoran, kata-kata yang bertele-tele dan seterusnya, itu bisa pangkas, bisa dipangkas, bisa dipangkas. Kalau nggak punya kemampuan mengeditori sendiri, kita cari editor. Ini saya punya novel misalnya, tapi gimana ya, saya malu. Biasanya anak pondok gitu ya, punya cerpen atau puisi, mau liatin ke guru bahasa Indonesia saja malu. Itu kalau anak pondok. Jadi harus berani. Kalau kalian ingin muncul sebagai seorang penulis meskipun masih di lingkup sekolah, harus punya keberanian. Pak Muli, saya punya 10 puisi. Saya ingin Pak Muli membaca puisi saya yang berjumlah 10 judul ini. Menurut Bapak gimana? Kasihkan ke Pak Muli. Pak Muli pasti mengapresiasi. Ternyata kamu loh, puisi-puisi kamu bagus. Ini kan nanti didorong. Kalau kamu menulis ditaruh aja di dalam buku, ditaruh aja di rak lemari di pondok atau di rumah, siapa yang tahu bahwa kamu punya kemampuan menulis? Nah, ini yang bisa ditiru dari Zadani. Perlihatkan itu kepada pembimbing, kepada guru, atau kepada teman. Kepada teman. Kan anak-anak pondok pasti punya bestie ya. Perlihatkan kepada teman. Biasanya teman terbaik itu teman yang bisa mengkritik kita, bukan cuma bisa ngalem. Belum bisa ngalem, dekat teman ngalem kian kan. Tapi teman yang paling baik adalah teman yang mau mengkritik kita bahwa ini tidak bagus, apanya kita nggak bagus, itu teman terbaik. Nah, kasih lihat ke teman terdekat yang sangat baik itu, yang kok di karangan, yang kok tuh sih kok baca tahu, biar mencantum. Nah, ini kan masih malu yang mau liatin ke guru, biar mencantum. Bacalah sama teman-temannya. Boleh lihatin pun tanda bacanya punya saya sana. Kan ada apresiasi. Karena kadang ada teman kita nggak bisa menulis, tapi dia pintar disuruh kritik tulisan orang. Ada nggak? Ada. Siapa? Banyak. Banyak apa ayam? Banyak itu punya. Jadi ada teman kita yang sangat pandai mengkritik tulisan orang, tapi dia nggak bisa nulis. Itu ada. Ini saya coba baca lagi beberapa. Ini sudah di bagian terluka bersama. Disadari atau tidak, kita mulai tidak nyaman dengan hubungan ini dan mulai merasa asing satu sama lain. Ini kan cuma catatan-catatan yang reflektif. Cuma 2 kalimat, 2 baris maksud saya, 2 baris. Siapa yang tidak bisa bikin kayak gini? Pasti bisa. Masalahnya tidak semua punya keberanian, tidak bisa nyeleksi sendiri. Yang mana yang bagus? Kemudian, jika hari ini masih ada jeda, semoga hari esok akan baik-baik saja. Aku harap. Nah, kata "aku harap" ini kan ada di belakang, ya kan? Pasti dia punya alasan kenapa nggak taruh di depan. Apa alasannya? Ya, kadang kita merasa lebih indah membolak-balik posisi kalimat atau kata. Jadi tulisan seperti ini sebenarnya modal untuk merangkai kalimat-kalimat puitis dalam puisi. Beberapa waktu yang lalu populer Putibah. Apa Putibah? Puisi 3 baris. Puisi 3 baris apa? Puisi 3 baris apa bait ya? Puisi 3 baris ya. Putibah. Sebelumnya populer apa sudah? Entigraf. Entigraf pernah dengar? Cerpen 3 paragraf. Jadi cerpen banyaknya cuma 3 paragraf selesai. Bukan manduk, bukan macet, tapi selesai. Nah ini seperti ini memang bukan puisi, tapi bisa jadi modal untuk diteruskan menjadi
kumpulan puisi bisa berasal dari suka orat-orat kalimat-kalimat yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan imajinasi. Saya barusan mentor ke Pak Mufi. Anak saya itu sudah lama bilang, mulai dari masih dia kelas 2 aliyah, sanawiyah, sekarang kelas 1 aliyah anak saya. Perempuan juga ada di anak saya. Dia bilang dari kelas 2 aliyah nih, Bunda pengen bikin buku kata-kata mutiara itu loh, kumpulan kata-kata mutiara. Punya Bunda sudah banyak nih di bukunya Bunda. Karena saya mau memfasilitasi dengan buku-buku blog not yang indah-indah, itu buku kosong saya bawa ke pondok, ini kamu nulis, kamu nulis. Saya fasilitasi begitu. Dan ternyata memang banyak. Kemarin karena sudah lulus sanawiyah, buku-bukunya dibawa ke rumah waktu libur panjang, dibawa ke rumah. Saya baca-baca itu luar biasa ini kalimat-kalimatnya. Hanya dua baris seperti tulisannya Zadadi ini, tulisannya Ria ini. Cuma belum sempat dikumpulin, mungkin nanti mungkin bisa dikumpulin dan diterbitkan seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Laura Kepsek tadi, ini motivasi loh untuk kita. Motivasi untuk kita. Motivasinya gimana? Kalau dia bisa, masa aku enggak? Gitu. Sesama kelas 3, misalnya, sesama kelas 12. Saya yakin di antara kalian itu ada yang punya banyak tulisan disembunyikan. Mungkin puisi beberapa, calon cerpen dan sebagainya. Karena saya tahu anak-anak SMA 3 ini rata-rata kutu buku. Setiap saya ngajar di kelas, pasti ada beberapa meja yang di atas mejanya ada novel. Ya kan? Ini ciri khas di SMA 3. Di atas mejanya anak-anak di kelas itu pasti ada novel atau buku motivasi atau buku kumpulan features catatan perjalanan. Kalau di tahfidz ciri khasnya di setiap meja ada Quran. Ya karena mereka kerjanya hafalin. Tidak boleh malah di sana setiap meja ada novel, langsung kena ikop itu, kena hukum. Karena tidak boleh baca novel. Ya tapi ada aja santri yang mencuri-curi baca novel. Santri kan ya ada aturan, kadang dilanggar. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi saya ingin sekali lagi membaca beberapa kata-kata indah di sini. Sendu adalah gurauan paling hebat ketika kamu. Aki ketentak kok sih membaca. Seperti hujan malam minggu, kamu dingin. Boleh aku bertanya, status kita apa? Aku hanya bingung saja. Nah ini kan misalnya dibaca secara bersambung, itu kayak kita mendengarkan pembacaan puisi. Coba baca sebanyak 10 halaman, dibaca sekali baca. Itu seperti kita mendengarkan pembacaan puisi. Bagian awal itu gerbong bahagia, di bagian akhir gerbong terbuka. Saya kagum pada pemilihan gerbongnya, maksudnya dibagi dua kan ya. Nah dibagi dua, buku kumpulan ini menjadi bahagia dan terbuka. Itu merefleksikan kisah manusia. Kafarat ini sebenarnya pernah dengar istilah kafarat ya? Kafarat, kafar. Kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Kafarat itu denda kan ya? Denda, bukan denda. Atau kalau dalam artinya itu menghapus dosa, menghapus dosa. Jadi misalnya kayak orang yang menunaikan ibadah haji kemudian melakukan pelanggaran, itu kan dia harus bayar denda. Kafar istilahnya, bayar denda. Ada yang apa ya istilahnya? Ada yang menyebut bayar apa? Bukan bayar mot. Kalau mot itu kalian kalau punya hutang puasa sudah lepas tahun belum lunas, itu harus bayar mot. Tapi puasanya juga harus bayar.
mungkin pemilihan kata kafarat ini untuk merelevansikan atau menyesuaikan dengan kata-kata sekarang ya, karena memang dalam penulisan kata-kata mutiara itu mirip seperti penulisan puisi imajinatif, kemudian diksinya atau pilihan katanya benar-benar dipilih, tidak sekedar berkata-kata. Ini bukan dialog biasa, ada yang berbentuk pertanyaan, ada yang berbentuk pernyataan dalam buku ini. Dan itu bukan pernyataan biasa, bukan pertanyaan biasa. Status kita apa? Aku bingung. Saya ingin kalian sebagai peserta dalam acara bedah buku ini menanyakan hal-hal kepada penulis maupun kepada saya, bagaimana buku ini bisa terwujud, bagaimana dia punya keberanian bisa menulis dan yakin bahwa bukunya layak dibaca oleh kita, dan ini layak dibaca oleh kita. Sekarang itu kan orang serba buru-buru ya, baca buku buru-buru selesai, baca buku kadang nggak tuntas. Kenapa? Diburu oleh pekerjaan dan seterusnya. Nah, membaca buku dengan kalimat-kalimat sependek ini dalam waktu sekali dulu bisa selesai, dan kita setelah membacanya sangat banyak isi kepala kita, syarat dengan kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat reflektif yang penuh hikmah. Bagaimana kita mengungkapkan perasaan-perasaan kita dalam sebaris dua baris kalimat istimewa. Itu representasi dari buku ini. Sebaris dua baris kalimat istimewa yang terrefleksi dari apa yang berlangsung di dalam perasaan. Meskipun saya yakin tidak semuanya ini pengalaman dia sendiri, seperti yang dia sampaikan tadi. Ada pengalamannya orang jatuh cinta, ada pengalamannya orang yang digantung perasaannya, digantungnya nggak pakai hammer. Ada pengalaman perasaan orang yang cemburu ya. Tadi ada kan yang saya baca itu yang menunjukkan kecemburuan ya. Katanya suasana panas, apalagi kalau lihat kamu sama dia, gitu kan ya. Ini ada juga penuh harapan, ada juga ungkapan kegembiraan. Nah, bagaimana dia bisa membuat seperti ini? Itu yang perlu dipertanyakan oleh kalian. Dan sekali lagi, soal menulis bukan soal kemampuan, tapi soal bagaimana kita bisa mencuri waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin dari waktu kita yang sedikit di pondok. Mumpung ada di pondok, nanti bisa kalau udah berhenti mondok. Saya aja dulu memang berasal dari pondok, nulis itu saya di pondok, keterampilan menulis itu dari pondok. Tapi kalau kesukaan membaca memang dari sebelum pondok, membaca buku-buku yang dibawa oleh om saya, adiknya anak saya itu mondok di lantai dulu. Beliau setiap libur atau pulang hari Kamis Jumat ke rumah, beliau sering pulang, nggak betah di pondok. Selalu bawa novel, selalu bawa buku-buku ilmiah. Waktu itu beliau masih sanawiyah Pak Alia, tapi sudah banyak baca. Dan suka gores-gores kayak gini juga, coret-coretnya. Saya dari beliau banyak baca buku, dan akhirnya terbentuk kesukaan pada buku ini. Setelah beliau meninggal, saya sudah ada di pondok, tetap suka baca. Jangan berhenti di membaca. Kalau membaca saya kira kalian sudah tidak usah bes-bes ya, karena ketika pemerintah menggalakkan gerakan literasi, bagaimana orang harus banyak baca, banyak nulis. Kalau SMA 3 tak usah bes-bes laporan macam itu. Cuma tidak semua pembaca tertarik untuk mencoba menulis. Itu yang perlu kita coba. Saya kira cukup, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penulis dan pembanding
1 termin dengan 3 penanya. Kurang 1. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Umul Basida. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita percaya diri terhadap karya yang kita punya. Lalu apa motivasi penulis bagi saya untuk lebih percaya diri terhadap karya yang dimiliki oleh saya? Begitu, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisa Zinabila. Saya ingin bertanya kepada Mbak Ria. Sebenarnya dari judul Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat, apa yang ingin disampaikan Mbak Ria kepada penulis? Kemudian pertanyaan kedua, untuk menuangkan pengalamannya Mbak Ria atau teman-temannya, kenapa alih-alih dituangkan kepada konteks, kenapa tidak puisi atau cerpen seperti itu? Berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama ya, kenapa bagaimana cara kita untuk percaya diri terhadap karya yang kita buat? Kenapa? Karena kita harus selalu pede ya dengan karya kita. Jika karya orang lain bisa bagus, maka karya kita juga bisa. Setiap orang itu punya vibes yang berbeda-beda, punya ciri khas yang berbeda-beda, dan dari setiap ciri khas masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu kita harus selalu percaya diri terhadap apapun yang kita miliki. Sekecil apapun itu, kita harus percaya bahwa milik kita sendiri adalah sesuatu yang indah. Dan motivasi dalam menulis ini ya, saya pernah mendengar kalimat seperti ini: hidup tidak akan pernah dimenangkan oleh orang yang tidak mau bertaruh apapun. Jadi kita harus bertaruh apapun itu. Motivasinya, saya harus, misalnya kita harus mempertaruhkan tidur. Saya harus buat karya sebanyak 10 biji misalnya untuk malam ini. Jadi kita harus mempertaruhkan tidur kita. Serta kita juga harus mempertaruhkan keberanian kita ya. Jika kita tidak pernah mau beranjak dari tempat duduk kita, kita tidak pernah mau berdiri dari tempat tidur kita, mana mungkin kita bisa melihat dunia seperti itu. Untuk pertanyaan kedua mengenai bagaimana tentang judul ya, Takdir Kafarat dalam Hubungan Sekarat. Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam suatu hubungan itu tidak hanya ada sebuah kebahagiaan, namun kadangkala ada takdir yang tidak kita inginkan, ada takdir yang tidak pernah ingin kita rasakan, yaitu bagaimana dalam sebuah hubungan yang asal mulanya kita bangun dengan sebuah cinta, kasih sayang, pada akhirnya dihancurkan oleh takdir kafarat yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah ingin kita rasakan, yang selalu ingin kita jauhkan dari hubungan kita. Hanya itu ya, bisa diterima Mbak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit dari penanya pertama saja ya, karena kalau penanya kedua itu tujuannya masa penulis bagi saya ya. Kalau penanya pertama itu lebih mudah bisa kita masalah rasa percaya diri itu adalah masalah yang sangat umum dialami oleh kaum remaja. Di satu sisi remaja ini kadang sangat percaya diri sampai masa percaya dirinya itu overdosis. Ya enggak? Ada enggak yang merasa percaya dirinya overdosis? Berlebihan. Remaja memang ada dalam masa atau fase tahapan di mana emosinya mudah lepas kontrol, mudah sedih, mudah riang tiba-tiba, mudah galau, mudah curiga, mudah cemburu. Itu remaja.
fase emosinya itu memang kadang meledak-ledak. Ketika marah sangat meledak-ledak. Dan ketika sedih, dia merasa dia adalah orang yang paling malang di dunia. Ini remaja. Bagaimana kemudian kaitannya dengan rasa percaya diri? Kalau terkait karya, tulisan, cara menumbuhkannya itu dengan mengubah pola pikir kita. Selama ini pola pikir kita mungkin selalu menganggap karya kita itu tidak bagus. Rata-rata penulis pemula seperti kalian itu suka menghakimi tulisan sendiri. Tulis, kemudian coba ada tak lebur, terus kok saya baca. Nah ini kan benih-benih tidak percaya diri kan ya. Nah ini dibuang. Kenapa? Kamu harus paham bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan sebelum akhirnya bertemu dengan kebenaran. Setiap orang pasti melakukan sesuatu yang tidak bagus, yang buruk, sebelum akhirnya dia menghasilkan karya yang sempurna. Jadi itu proses. Kalau kamu sadar bahwa itu proses, kamu tidak akan menghakimi bahwa karya kamu buruk. Jadi biarkan pembaca yang menilai. Kamu tidak usah ikut menilai. Tugas kamu menulis. Tugas kamu itu berkarya. Orang yang bertugas untuk menilai dan mengapresiasi. Itu cara saya dulu tumbuh dengan rasa percaya diri dalam tulisan saya. Teman-teman saya itu bukan tidak ada yang nggak bakat. Rata-rata tuh semuanya punya bakat itu. Teman-teman saya. Tapi mereka rata-rata tidak percaya diri. Pun sampo meding itu sampo majalah dinding itu sudah gupuh kata orang Jawa. Apa gupuh? Gupo. Coba kamu mesti coba. Bahkan ada kadang buku kita taruh sembarang ya, nggak sengaja kita taruh sembarang, entah di temboknya pondok atau di mana, nggak sengaja ditemukan teman kita. Buku kita itu ada puisinya di dalam, ada cerpen tidak selesai, ada kata mutiara yang sangat emotif ya, sangat emosional. Nah itu teman kita padahal nggak sengaja menemukan buku kita yang kita terseksa karena dia nggak sengaja buka, ketemu buku dia iseng-iseng buka. Dia buka pas kita melihat. Coba cerita buku, wah cucu esar mana mulut dia. Billahi kota gitu. Apa itu? Haram keras deh. Ini apa? Nah ini dihindari. Biarkan orang bertemu dengan tulisan kita. Dan iseng-iseng aja kita nanya, Dharma mencabut, tak libur ya? Tidak apa-apa kalau ngomong kayak gitu. Jadi jangan lantas Dharma mencabut, bukan mencabut kamu. Nah ini akan terlalu terlalu jumawa ya. Kita mulai dengan santai. Dharma mencabut. Apa libur ya? Nggak bisa ya? Orang ini nggak apa-apa. Tapi biarkan orang membaca. Makanya kata saya, sebagian dari langkah-langkah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, bacakan pada teman dekat kita. Siapa tahu teman dekat kita yang ngasih tahu ke Pak Muli. Kalau kita punya banyak karya, kita mau matur ke Pak Muli bahwa kita punya banyak karya. Saya matur TV, produce ke Pak Muli. Padahal nggak akan ada yang mencela kalau tulisan kita dibaca sama Pak Muli. Malah Pak Muli akan bangga dan akan aduh tak boleh sabuna abul cek pun andi cerpen cek penyanyi nak ya Allah iman nak aku disabut dan lemari dan layak dibaca cakan jana dibaca puluh itu mungkin yang akan kedua kesana Pak Muli.
sudah lapor ke saya, ke Nimai, ke siapa lagi guru bahasa Indonesianya, ke Pak Mudi juga. Karena kita pemalu. Tidak apa-apa, penulis itu kadang ada yang pendiam banget. Dia pendiam, tapi kalau sudah nulis kata-katanya Masya Allah. Ini pendiam dah, Zadadin, Riyasi, pendiam dah. Tidak apa-apa, tidak pendiam daripada diam-diam menghanyutkan. Seekocak dendum kolak. Gimana dendum kolak? Kamu tahu nggak dendum kolak? Orang masak kolak itu gimana? Ngarapkan itu pakai etas tuh, itu dendum kolak. Di dalam itu sudah menggelegak di bawah, tapi di atas cuma hanya timbul apa seperti itu. Itu dendum kolak. Jadi dari luar kelihatan nggak kenapa-napa, tapi di dalam dia menggelegak. Seperti kata peribahasa, air beriak, air tenang bukan tiada berbuaya. Air tenang bukan berarti tiada berbuaya. Jadi kamu kalau ketemu kolam, kolamnya tenang, nggak ada riak-riaknya, jangan pikir bahwa di dalam nggak ada buayanya. Pas langsung ngecap buaya, soal kamu buaya. Nah ini kita menghadapi orang pendiam, hati-hati, jangan-jangan dia punya banyak puisi yang dia tulis dalam diam. Itu ya, pede aja lagi. Jadi harus punya rasa percaya diri, semangat. Semangat. Biar nanti punya buku seperti dia. Sekarang punya buku itu penting. Mau kamu jadi murid, jadi guru, jadi pengusaha, jadi pejabat, kalau kamu sudah punya buku, betapa kerennya jadi penulis. Mas kayaknya tak soki. Kan banyak penulis yang nggak ini kan. Penulis itu kerjaan yang apa kata banyak orang. Eko cedek lah mana. Ya tapi bagi kami para penulis, dunia menulis adalah dunia sunyi yang sangat indah. Nah, catat. Dunia menulis adalah dunia sunyi yang sangat indah. Karena di dalamnya hanya ada kita dengan tulisan kita. Bukan cuma cakep, tapi catat. Bikin status. Oke, itu saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahyuni. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini adalah kadang ada mereka yang berambisi dalam bidang akademik sehingga mereka itu beranggapan apa sih gunanya kayak baca novel, cerpen ataupun kayak menulisnya juga, dan mereka itu bilangnya gini, lebih baik sih belajar mata pelajaran ya daripada menulis dan baca hal-hal tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih cara untuk mengubah mindset mereka bahwa hal-hal yang berbau kepenulisan itu juga dapat bermanfaat bagi orang lain? Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan yang menggugah pemikiran kita. Kenapa saya katakan bagus? Karena memang sebagian orang ngapain sih nulis? Buat apa jadi penulis? Buat apa banyak baca buku? Dianggap bukan sesuatu yang wah ya, bukan sesuatu yang istimewa dan hebat. Karena perbandingannya adalah kan mending baca buku pelajaran. Nanti bisa jadi ahli matematika mungkin kalau selalu baca angka-angka itu, atau baca buku pelajaran bahasa Inggris biar lebih mahir berbahasa asing, atau baca kitab nahwu syaraf biar menguasai gramatika bahasa Arab dan seterusnya. Kalau bagi seorang pelajar seperti kalian, sangat penting untuk
Jadi buku pelajaran jalan, baca jalan, menulis jalan. Karena kalau masih fasenya belajar, pilihan kita tidak banyak kecuali belajar. Beda kalau sudah jadi orang dewasa. Laki-laki misalnya, laki-laki dia cuma mau menulis di dalam hidupnya, tidak mau ngapa-ngapain lagi, cuma menulis dan baca. Sudah ada anak yang harus ditanggung, sudah ada istri yang harus ditanggung. Masa tidak mau cari penghasilan, cari nafkah untuk menopang hidup anak istri. Nah, ini kalau sudah dewasa dihadapkan pada pilihan-pilihan. Saya hanya mau jadi dokter, nggak mau jadi petani. Itu di fase ketika sudah dewasa. Di fase belajar seperti kalian, semua harus dipelajari, semua harus dicoba. Dan ternyata di kemudian hari, dulu itu waktu saya masih ngekos, saya tiap hari baca buku. Tiap hari baca buku, tiap 2 malam atau 3 malam saya pasti ke kios novel, minjem buku, nyewa novel. Jadi novel-novel yang nggak ada di kampus saya itu saya nyewa dari kios novel. Di Malang itu banyak sekali kios novel. Dekat gang kosan saya ada, terus ada sekitar harus 5 kilo naik angkot, ada. Itu novel-novel baru. Teman-teman itu menyepelekan saya di kosan dengan bilang begini, kamu tuh ngapain Cuk baca novel terus setiap hari kayak ini? Baca aja, teman tidur kamu baca, teman-teman nonton TV kamu baca, teman-teman kencan kamu baca. Kalau zaman saya dulu di kosan itu habis maghrib semuanya pada dijemput sama dokter cintanya masing-masing. Nah, saya bukan sibuk kencan, tapi apa? Saya sibuk baca, sibuk nulis. Di kamar itu di dekat bantal tidur saya, di kasur saya. Kan kalau kos-kosan kasurnya cuma satu, sangat tedungan, kepop rensoran. Jadi kasur di ranjang di kamar saya itu 2. Saya tedung setas-tas, kancan saya ranjang sebur-bur tingkat naik cokor-cokor kasur setas-tas. Nah, di atas dekat bantal itu banyak buku saya, belum lagi yang berjejer di meja tulis saya di kamar. Nah, itu bacaan saya sebelum tidur. Dan buku-buku itu hampir 2 hari sekali diganti. Karena saya kadang satu buku selesai 1 hari yang tebal-tebal. Ada teman-teman yang nanya, itu kan baca sampai selesai ya buku setebal itu? Iya, kenapa? Wah, aku bayangin aja udah ngantuk duluan. Aku bayangin baca itu udah bosan. Buku setebal 500 halaman tuh kamu baca semua. Nah, ini pertanyaannya orang yang nggak tahu dunia membaca itu indah. Dunia membaca itu asik. Kalau bagi kita yang butuh buku, jangankan cuma 500 halaman, sampai 1000 halaman akan kita selesaikan kalau itu novel. Kenapa? Kalau nggak selesai penasaran, kan begitu. Jangan merasa sia-sia ketika kamu di satu sisi suka pada salah satu pelajaran secara akademis, tapi di satu sisi kamu senang membaca dan senang menulis. Jalan aja terus. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Teman-teman kamu mungkin akan nyinyirin kamu, ngapain kamu nulis? Belum tentu nanti jadi menulis seperti Pak Mudi, seperti Buju, seperti Ramstofa misalnya. Yang akan terjadi pada kita kemudian hari itu sebenarnya ditentukan oleh hari ini. Apa yang hari ini kamu lakukan itu akan menentukan hasil di kemudian hari. Waktu saya masih kecil, remaja, saya tidak pernah membayangkan suatu hari akan menjadi narasumber di berbagai acara. Suatu hari saya akan menulis banyak buku, banyak karangan di koran dan majalah. Tidak pernah membayangkan. Tapi semuanya terjadi begitu saja. Kenapa? Karena dari kecil sudah baca, dari kecil sudah nulis. Akhirnya dalam kepala saya banyak kata-kata yang harus diungkapkan dan itu dibaca orang. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita petik di kemudian hari. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa hari ini, kamu gak akan memetik apa-apa. Kalau kamu belajar asal-asalan, mungkin kamu gak akan jadi apa-apa. Ibarat
masa kalian belajar fase remaja ini, kamu sekarang kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, atau kelas 3 SMA, kamu hanya belajar sekenanya. Guru muka buku udah ujian, para ujian muka buku kan ya belajar. Sehari-hari udah guru tak buka sekali guru nah. Mana tak tahu udah pak guru mana tempat guru saya lakukan. Sok kelepai aja udah pak guru. Tak itu rayakan. Kita tak itu rayakan. Kamu belajar sekenanya. Nanti di kemudian hari kamu akan menyesal. Astaga, kok lampu tak kumpul sampai. Kok lampu itu, aku tak diingati. Benar lagi kok aku ntar di tapi tangan. Kamu nggak banyak dapat ilmu. Belum lagi sudah sekolahnya dengan cara seperti itu, masih nggak baca buku. Jadi ilmunya sedikit. Bisa jadi orang lulus SMA, tapi ilmunya lulus SMP. Makanya ketika saya mau S2 beberapa tahun yang lalu, suami saya bilang, saya minta izin, Mbak ada peluang beasiswa S2. Aku boleh S2 nya? Boleh S2. S3 boleh. Tapi satu hal yang aku pesankan, jangan sampai ijazah kamu lebih tinggi dari ilmu kamu. Itu kata suami saya sana. Kan ada orang itu lulusan S2, tapi ilmunya kurang lebih bisa. Aduh, S1. Kenapa? Dia nggak banyak belajar. Dia hanya nambah gelar. Belajar itu gimana? Banyak baca, ya buku pelajaran, ya buku yang lain. Jangan hiraukan orang yang nyinyir sama kamu. Sampai kadang kita emosi kan ya dengan teman, kan pasti ada lah teman yang suka nyinyir, yang suka julid sama kita itu ya di sekolah. Si dong lagi ya, jalan pun apaan, pun lakon pasar, pekanggang kok nanor. Kejadian begini, nah ini julid kan, julid banget. Nah akan menjadi hebat ketika anaknya orang biasa-biasa jadi orang yang buat biasa. Dan belum tentu anaknya orang hebat akan jadi orang hebat, belum tentu. Kamu punya ayah dokter, belum tentu kamu akan sehebat ayah kamu. Makanya harus kita sendiri yang mengusahakan agar kita ini berhasil di kemudian hari dengan cara jangan terlalu menghiraukan nyinyiran, julitan dari teman-teman kita, kaum julidisme itu. Julidisme itu saya kira. Terima kasih.